Ketika bayi burung memanggilnya ibu, ia takut setengah mati. Jadi dia meninggalkan burung itu dan memanjat ke pohon. Tapi tidak lama kemudian dia mendengar suara burung itu. Dia berpikir bahwa jika dia melahirkannya, dia harus bertanggung jawab padanya. Kemudian dia kembali ke gua dan membawakan burung kecil itu seekor cacing gemuk. Burung kecil itu mencium pipinya, sejak saat itu dia memutuskan untuk membesarkan anak ini. Rubah ini sangat perhatian, ia khawatir burung itu tidak bisa menyeberangi sungai. Jadi dia menaruh burung kecil itu padanya, barulah sekarang ia pergi. Untuk mengajari burung kecil itu terbang, ia melompat dari tebing dengan sendirinya. Tapi dia hanya menerima ejekan burung kecil itu. Sampai suatu hari ketika burung kecil itu tertarik oleh kupu-kupu. Sementara mengejar kupu-kupu itu, ia telah berhasil belajar cara terbang. Ini membuat Rubah sangat senang. Waktu berlalu, di bawah asuhan Rubah, burung kecil itu tumbuh besar. Dia juga mengajari burung kecil cara berburu. Meskipun dia sudah dewasa, burung itu selalu suka berada di sebelah Rubah. Untuk membalas budi ibu Rubahnya, burung kecil telah belajar mandiri. Dia bahkan membawa pulang makanan untuk ibunya. Mereka saling mengandalkan melalui malam yang tak terlupakan. Keesokan harinya, Rubah dan burung kecil pergi ke sebuah danau yang penuh dengan ikan. Dia menyuruh burung kecil itu untuk mencuri ikan, begitu berhasil, cepat terbang. Akibatnya, sebelum mereka bisa mencurinya, mereka ditemukan oleh beruang. Ketika Rubah melihat ini, dia dengan cepat melarikan diri. Tapi area beruang itu berbahaya di mana-mana. Untungnya, dengan bantuan burung itu, Rubah berhasil melarikan diri. Tapi tiba-tiba kedua beruang itu berhenti dan menunjukkan senyum iblis. Karena di depan Rubah ada tebing setinggi 100 meter. Sekarang dia tidak punya tempat untuk lari. Melihat dua beruang hampir datang, burung kecil itu berusaha mengambil Rubah pergi. Tapi di luar dugaan, kekuatan burung itu terlalu lemah. Ditambah dengan berat Rubah, mereka perlahan-lahan jatuh. Jika terus seperti ini, mereka pasti akan kehilangan nyawa. Agar burung kecil itu hidup, Rubah melepaskan tangannya. Saat kritis seekor burung besar menyelamatkannya. Ternyata dia adalah ibu dari burung kecil itu. Untuk berterima kasih kepada Rubah, ibu burung menangkapnya seekor ikan. Sebelum burung kecil itu pergi, dia sekali lagi mencium Rubah. Kemudian dia mengikuti ibunya untuk memulai kehidupan yang miliknya. Meskipun Rubah itu sedikit enggan, tetapi memikirkan dua beruang itu. Ia memutuskan untuk meninggalkan hutan ini. Ini adalah kaleng penyiram ajaib. Setetes air saja bisa membuat tanaman langsung dewasa. Tetapi bagaimana jika menyirami seluruhnya? Di gurun yang panas, ada 3 monyet yang menyeret kaki mereka, memegang kaleng penyiram di tangan mereka. Tapi tiba-tiba mereka menunjukkan ekspresi yang aneh. Ternyata mereka melihat sebuah pohon pisang. Tapi sayangnya pohon pisang itu masih terlalu kecil. Sekarang setetes air jatuh ke tanah. Adegan ajaib muncul. Pohon pisangnya sedikit lebih besar. Monyet berambut panjang yang cerdik mengambil kaleng untuk menyirami tanaman. Pohon pisang langsung tumbuh tinggi. Di atas juga muncul pisang yang enak. 2 monyet segera melompat ke atas pohon, yang tersisa juga tidak menyerah. Dia berdiri di atas kaleng dan mengayunkan ke atas pohon. Akibatnya, ia tidak hati-hati yang menumpahkan kaleng itu. Menyebabkan air di dalam mengalir keluar. Pohon yang disiram itu tumbuh dengan kecepatan tinggi. Dengan tumbuhnya pohon, pisang juga menjadi lebih besar. Monyet kurus tidak mencengkeram pohon dengan erat, hampir jatuh. Begitu saja, pohon pisang telah melewati awan. Itu berdiri tegak di udara. 3 monyet berpegangan tangan dan berpegangan pada pisang. Pada saat ini seorang gadis datang. Dia juga membawa 3 kaleng penyiram yang kosong. Melihat pohon pisang di depannya, wajahnya penuh keraguan. Dia dengan ringan menyentuh pohon pisang dan pohon itu membungkuk. Yang berbentuk seperti jembatan. Dan di ujung yang lain, 3 monyet masih memegang sebuah pisang besar. Gadis itu dibuat tertawa oleh pemandangan di depannya. Gadis itu ingin melangkah maju untuk membantu. Tapi monyet-monyet itu menunjukkan ekspresi ganas dan mengancamnya. Tapi gadis itu tidak takut, dia hanya berdiri diam dan melihat. Tidak lama kemudian, pohon pisang itu terguncang dan berayun lurus ke langit.
3 monyet benar-benar runtuh. Ini adalah harga yang harus mereka bayar. Seekor ulat hendak memasuki kepompongnya. Tapi badannya gendut banget gak bisa masuk. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia masih tidak berhasil. Dia sangat menyesal karena tidak menurunkan berat badan. Sekarang 3 bak datang. Melihat ulat seperti itu, mereka memutuskan untuk membantunya. Tapi ulat itu terlalu gemuk, bahkan dengan sekuat tenaga, mereka tidak bisa mencabutnya keluar. Tidak mungkin, bak itu hanya bisa melompat dari atas untuk memasukkannya ke dalam. Hasilnya, ketika bak melihat sisa daging ulat, ia menertawakannya. Untuk membantu ulat itu, 2 ekor bak saling menempel. Tanpa diduga, ulat itu terbang dan tekan di atas mereka. Untungnya, ulat itu menemukan cara. 2 ekor bak meraih ekor ulat gemuk dan meregangkan tubuhnya. Mereka menggunakan janggut agar melihat posisi dan kemudian melepaskan tangan mereka. Ulat itu dengan lancar masuk ke kepompong. Kali ini mereka berhasil, mereka dengan senang hati merayakannya bersama. Lalu mereka mendorong ulat itu ke pohon. Mereka menggunakan tali untuk mengikatnya ke batu dan menggantungnya. Tapi tali tidak bisa menahan ulat. Mereka hanya bisa berdiri di atas batu untuk menyeimbangkan ulat itu. Mereka tetap seperti itu sepanjang malam. Hari berikutnya ketika kedua ekor bak itu bangun. Mereka melihat ulat memecahkan kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu tanpa sayap. Apalagi dia memiliki mata yang indah. Kemudian tumbuh 2 janggut. Dengan goyangan, ia menumbuhkan sayap besar. Berhasil berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ini membuat kedua bak itu sangat